Pernah nggak sih kamu ngerasain bangun tidur pengen lihat HP, makan pengen lihat HP, bahkan lagi kerja pun pengen lihat HP? Kenapa? Kamu mungkin bisa berdalih, "Ah, lagi gabut," atau, "Gue bisa multitasking kok, gue bisa main HP sambil kerja." Ya mungkin bagi kalian itu hal kecil, tapi sebenarnya ada perubahan besar di dalam otak kita. Gini deh contohnya, kalian pulang kerja atau pulang sekolah, pengen scroll dulu deh 5 menit deh, terus, tiba-tiba udah maghrib. Tapi karena tanggung, "Ah, lagi deh," terus, tiba-tiba udah malam. Tapi karena masih tanggung, kalian terusin tuh, terus, tiba-tiba udah siang, tetangga kalian udah nikah, One Piece tamat. Shut the fuck up. Itu yang kita sebut kecanduan sosmed. Dengan saya gali sempena manusia paling gak asik di tongkrongan ini. Mari kita gali lebih dalam. Apa sih kecanduan itu? Simpelnya, kalian tahu ini salah. Badan kalian tahu ini salah. Tapi kalian tetap ngelakuin itu karena sistem reward kalian sudah diretas atau di-hack. Singkatnya, kamu bebal. Yang nggak kuat dibacok itu. Kebal. Sorry. Next. Seperti ketika kebahagiaan terjadi terus-terusan, begitu situasi kembali normal atau biasa aja, kita ngerasa bingung, hampa, nggak tahu mau ngapain. Otak mulai memprioritaskan hal itu di atas prioritas lain. Itu yang terjadi, makanya kita mikir makan bisa nanti, mandi bisa bentar lagi, kerja bisa ntar lah, mepet-mepet dikit lah 30 detik sebelum masuk. Wait a minute. Who are you? Bagian otak prefrontal cortex kita yang tugasnya mengambil keputusan dan kontrol diri, akhirnya melemah dan kita nggak bisa menahan diri. Itu kayak kita dikasih akal sama Tuhan tapi nggak kita pakai sama sekali. Nah, semua faktor ini dipengaruhi oleh banyak yang bilang dopamin itu hormon kebahagiaan. Tapi kayaknya kurang tepat. Lebih bisa disebut hormon ambisi kayaknya. Karena dopamin itu yang mengatur motivasi, rasa puas setelah mendapat sesuatu, fokus, dan kecanduan. Masalahnya bukan dopaminnya. Masalahnya cara kita ngasih makan dopamin itu di otak kita. Contoh paling gampang, scroll konten pendek. Kayak Reels, Short, video TikTok, you name it. Setiap kali kita swipe atau geser ke atas, otak kita dapat reward instan. Kecil tapi cepat. Akhirnya otak kita mikir begini, wah gampang banget dapat hadiah, swipe lagi ya. Dopaminmu naik cepat, tapi kayak batu yang kita lempar ke atas. Semakin tinggi batu itu kita lempar, semakin keras jatuhnya. Dan ketika dopaminmu drop, yang terjadi adalah kayak ngerasa kosong, males, gelisah, dan kangen nyari sesuatu, padahal nggak jelas apa. Akhirnya kamu scroll lagi bukan karena seru, tapi karena otak kamu ngarep dikasih kejutan baru. Makanya dopamin itu bukan bikin senang, tapi bikin penasaran. Ketika kamu ngelihat video kucing marah-marah, orang joget, dan peramal yang selalu ngeramal perceraian artis dengan modal inisial doang, Huh? itu seru buat kamu. Padahal nggak ada yang penting di situ. Dopaminmu cuma bilang, next, next, aku mau hadiah lagi, aku mau hadiah lagi. Karena itu kita harus paham soal algoritma itu adalah sistem yang bikin kita betah nonton. Mungkin kamu mikir, platform ini ngasih gratis kok. Kenapa harus dipermasalahkan? Mungkin kalian mikirnya gitu. Platform ini ngasih kita gratis. Tapi sebenarnya kita loh yang menyempatkan waktu buat platform ini. Ini kayak kasir minimarket yang terlalu semangat. Mau sekalian rotinya kakak, mau beli minumannya, dua dapat tiga. Mau beli sekalian pulsanya kak. Mau sekalian mandi di belakang. Apalah itu. Kita pikir kita yang kontrol HP. Tapi kayak kasir tadi, setelah tawarin terus, kok iya deh, ngerasa iya deh, kayaknya iya deh, mau deh, gitu. Karena yang ngatur bukan kamu, yang ngatur algoritma.
Sekarang banyak orang yang susah nonton video panjang. Kayak kamu nonton film 2 jam atau video podcast 2 jam, susah banget. Tapi kamu scroll 2 jam, kamu kuat. Bukan karena kamu capek, bukan karena kamu bosen, tapi karena otak kita udah kebiasaan ngomong ke algoritma, next, next, next. Video panjang itu ngasih kita dopamin yang naiknya pelan tapi stabil. Pelan-pelan. Nanti turunnya juga stabil, sehingga tidak berpengaruh besar ke kita. Tapi karena otak kamu udah terbiasa dibombardir dengan dopamin-dopamin kecil tapi cepat itu, skip aja lah. Langsung intinya aja apa sih? Ya enggak? Kalau gitu, ayo kita gali lagi soal gejala nomor 1. Buka HP tanpa tujuan. Ngaku. Pasti pernah. Terus yang kedua, lupa mau ngapain. Dalam 20 detik. Kamu ingat nih, dalam 20 detik kamu mau ngapain. Tiba-tiba lupa aja. Aku tadi kesini kenapa ya? Tadi kesini mau pesen apa ya? Tadi apa ya? Apa? Ketiga, notifikasi nggak bunyi nih. Tapi kamu ngecek HP. Apa yang mau kamu cek? Nah, kalau yang 4 ini scroll di situasi yang nggak perlu. Misalnya ya, misal lagi ibadah, bukannya dengerin ceramah pemuka agamanya, malah scroll HP. Pasti banyak di sini. Termasuk saya. Kalau 2 dari gejala itu ada di kamu, selamat. Kamu sudah menjadi cemilan algoritma. Setelah aku riset, ternyata capek itu bukan dari aktivitas fisik. Tapi dari banyaknya jumlah keputusan yang kita buat dalam hari itu. Jadi ada bedanya kamu nonton video pendek atau video panjang. Kalau video panjang, kita asumsikan kalau itu 30 menit ya. Dalam 30 menit itu kamu cuma mengambil keputusan 1 kali saat kamu ngeplay itu. Tapi ketika video pendek, kamu mengambil keputusan beberapa kali dalam 30 menit. Bayangin kamu scroll lagi, itu satu keputusan, scroll satu keputusan. Gimana otak kamu nggak capek? Ini bukan masalah larangan, tapi gimana caranya kita ngatur ulang pola otak. Mungkin untuk langkah pertama, kamu atur dulu jam berapa kamu buka sosmed. Kalau bisa dipatokin deh, jam berapa sampai jam berapa. Jangan terlalu banyak. Atau nomor 2, kamu bisa puasa kecil-kecilan dulu, kayak 30 menit gak pegang HP gitu. Bisa nggak? Kalau bisa ya lanjutin 1 jam, 2 jam. Yang ketiga, kamu bisa gantiin 10 menit scroll kamu dengan 10 menit jalan. Ya misalnya kamu scroll biasanya 2 jam, ya jalan 2 jam. Anggap aja itu hukuman. Kalau kamu seorang konten kreator yang suka upload, suka bikin konten terus diupload, mungkin kamu bedain aja. Waktunya scroll, waktunya bikin konten. Yang kelima, menurutku paling mudah, karena aku ngalamin sendiri ini, yaitu nonton video panjang. Bukannya mau sok pintar di konten ini, tapi kejadian ini terjadi sama aku akhir-akhir ini. Makanya aku di sini cuma mau sharing sebenarnya. Untuk terakhir, sosial media tuh bukan musuh. Bukan salah platformnya kita kayak begini. Ini cara pemakaian kita aja yang salah. Kalau kamu punya pendapat lain atau kamu mau kita bahas apa lagi setelah ini, silakan komen. Nanti aku baca. Sekali lagi aku jelasin. Ini bukan aku mau sok pinter ngajarin, tapi ini benar-benar terjadi sama aku akhir-akhir ini. Aku cuma sharing kok. Dan aku punya harapan. Kalian bisa pelan-pelan memperbaiki kualitas hidup kita masing-masing. Sesungguhnya logika manusia itu mampu menguraikan banyak hal. Cuma ya gak dipakai aja. Aku Gali Sumpena. Sampai jumpa di galian berikutnya. Ribuan cacian dan umpatan mereka. Aku bukannya mau musuh. Jadi